Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1711, Aku Ingin Kamu. Tentu saja, kamar itu tidak memerlukan tempat tidur. Amporae adalah seorang ahli Dao dan tentu saja tidak memerlukan tidur. Ditambah lagi, ada istana jiwa. Sebagai anggota klan Sacharo, Amporae hanya datang ke sini untuk bekerja dan tidak memikirkan kesenangan. Bukan berarti dia telah menerima kesenangan semacam ini dari Dion dalam waktu yang lama. Sebenarnya, setelah penampilannya yang memalukan pertama kali, Dion menghindari keintiman seperti itu dengan Amporae. Ditambah lagi, ia menghabiskan banyak waktu dengan Alauna dan sudah bertahun-tahun sejak Dion tidak berhubungan intim dengan istrinya. Namun, hari ini, api yang ada dalam dirinya tak mau padam. Amporae, yang terkejut melihat Dion begitu lama menjawab panggilannya, hendak berbalik, hanya untuk mendapati dua lengan kekar melingkari pinggang rampingnya. Baginya, lengan ini terasa sangat berbeda dari sebelumnya. Meskipun dia pernah berbaring di lengan Dion sebelumnya, rasa aman ini. Perubahannya terlalu drastis. Amporae terkejut. Sampai sekarang, dia belum benar-benar memahami jenis kenyamanan yang bisa diberikan seorang pria padanya. Dia tumbuh tanpa seorang ayah, dan tiba-tiba diberi seorang suami yang jauh lebih rendah darinya. Tiba-tiba merasa aman dalam pelukannya. Detak jantungnya bertambah cepat. Melihat rona merah tipis di wajah Amporae, Dion dengan lembut menyibakkan rambut merahnya yang ditonjolkan oleh helaian emas yang indah ke belakang, memperlihatkan lehernya yang lembut. Jari-jarinya yang kuat meluncur di sepanjang bahunya dan menelusuri tulang selangkanya, perlahan-lahan mendorong tali gaun dan branya ke samping. Tiba-tiba, Amporae merasa gugup. Dia hanya pernah berhubungan seks dengan Dion sekali sebelumnya. Tetapi saat itu dia berada dalam posisi yang sangat mendominasi sehingga tidak terasa seperti dia telah mengungkapkan sebagian dirinya. Meskipun dunia persilatan konservatif, tidak sedikit wanita yang mencibir cita-cita seperti itu. Para wanita ini merasa bahwa ketika mereka mengajak pria ke ranjang mereka, pilihannya ada di tangan mereka sendiri. Mereka tidak kehilangan sesuatu, mereka mengambil sesuatu. Tentu saja, terlepas dari apa yang diasumsikan Dion sebelumnya, dan mungkin masih sampai sekarang, satu-satunya pria Amporae dalam kehidupan ini dan yang terakhir adalah Dion. Namun, mentalitasnya mirip dengan wanita-wanita ini. Dia tidak merasa kehilangan apapun. Namun sekarang, ada sesuatu yang terasa berbeda. Ia merasa seperti sedang jatuh, seperti hal itu tidak lagi berada dalam kendalinya. Dan entah bagaimana, rasanya begitu nyaman. Dion dengan lembut mencium bahunya yang terbuka. Apakah kamu akan memaafkan suamimu ini karena tidak pantas untukmu? Napas panas Dion menggelitik telinga sensitif Amporae, menyebabkan getaran ringan menjalar ke seluruh tubuhnya yang lentur. Amporae bersandar ke dada Dion yang lebar, mencoba menenangkan napasnya. Namun, ini terbukti sebagai kesalahan fatal. Seolah-olah saat dia sepenuhnya mengandalkan Dion untuk menjaganya tetap tegak, jantungnya benar-benar direnggut. Dion mencengkeramnya begitu erat, sehingga tampaknya mustahil dia akan melepaskannya. Suamiku, Amporae tidak dapat mempercayai suaranya sendiri. Lemah dan hancur, suaranya sama sekali tidak terdengar seperti suaranya yang biasa. Dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir kembali, apakah itu terasa menyenangkan? Pertama kalinya, tunggu, dia sudah mengalami dua kali pertama kali. Dia mengingat dengan jelas saat pertama kali yang sebenarnya. Hari itu, rasanya sangat menyenangkan. Saat kedua benar-benar tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang pertama. Apakah karena perasaan ini, tangan Dion tiba-tiba meninggalkan tubuh Amporae, menyebabkannya merasakan kehilangan. Namun, saat itulah punggungnya tiba-tiba merasakan dada Dion tiba-tiba menjadi lebih hangat. Bukan menjadi lebih hangat, tetapi lapisan pakaian yang memisahkan dada telanjangnya darinya tiba-tiba menghilang. Pipi Amporae semakin merah, masih enggan menoleh ke belakang. Dia bisa merasakan puncak dan celah dada suaminya yang keras dan terpahat dengan jelas melalui punggungnya yang lembut. Seolah-olah peran mereka telah terbalik sepenuhnya. Dulu, Dion tidak berani menatapnya karena kecantikannya yang luar biasa, tetapi sekarang justru sebaliknya. Dia begitu terganggu oleh kehangatan yang tiba-tiba itu hingga dia hampir tidak menyadari susunan pemindahan spasial yang meluncur di atas pakaiannya. Memaksa pakaian itu terlepas dari tubuhnya seakan-akan pakaian itu tidak pernah ada di sana sejak awal. Sepasang bra dan celana dalam renda putih bersih yang cantik muncul di depan mata Dion. Dia hampir bersyukur bahwa Amporae membelakanginya, atau mungkin dia akan kehilangan kendali lagi. Kulitnya terlalu halus, terlalu sempurna. Lengkungan tubuhnya, kelembutan sentuhannya, napasnya yang terengah-engah. Dion merasakan api di perut bagian bawahnya berkobar ke tingkat yang baru. Tangan Dion meraih pinggang Amporae. Meluncur ke perutnya yang lembut dan kencang, dia mencengkeram pahanya dengan ringan. Amporae, yang sedang duduk bersila dalam meditasi, hampir menyesali posisinya.
Dia ingin menutup kakinya, hampir berpura-pura menantang, tetapi Dion telah menguasai pahanya. Kekuatan opresif yang mungkin dimilikinya sebelum pertemuan ini tampaknya telah dibuang, meninggalkan seorang wanita yang dagingnya lembut dan tanpa tulang. Dia hampir bisa merasakan hawa panas yang memancar dari tempat kesayangannya. Hasrat yang selama ini tidak diketahuinya telah terpendam menggelegak keluar. Menyebar seperti mata air segar dan memenuhi ruangan dengan aroma lembut yang membuat Dion tidak dapat mengendalikan dirinya. Saat itulah panas yang Amporae rasakan di punggungnya meningkat 1 kali lipat. Tetapi kali ini, penyebabnya adalah batang kayu kokoh yang tampaknya berusaha menembus bagian bawah punggungnya. Aku menginginkanmu, bisik Dion. Itulah kata-kata yang sudah lama ingin diucapkannya, kata-kata yang terlalu pengecut untuk diucapkannya. Mereka tidak sesederhana seorang pria yang meminta seorang wanita untuk melebarkan kakinya. Dion tidak akan pernah berani mengatakan sesuatu yang konyol. Yang dia minta adalah hati Amporae. Dia menginginkan segalanya darinya. Kelahiran kembali Dewa Abadi Tanpa Nama bab 1712, Pertempuran. Aura menindas terpancar dari Dion seolah-olah tidak bukanlah jawaban. Darahnya mengalir melalui pembuluh darahnya, mengamuk dengan liar. Napas Amporae memburu, keringat perlahan menetes di celah-celah gundukannya yang lembut. Pemandangan menggoda dari payudaranya yang naik turun dengan cepat membuat cengkeraman Dion mengencang. Sepertinya dengan betapa lembutnya daging Amporae, bahkan sedikit tekanan saja akan menyebabkan pahanya berubah bentuk hingga tak bisa diperbaiki. Bawa aku. Kata-kata itu baru saja sampai ke telinga Dion ketika dia memutar tubuh Amporae. Tubuh mereka melesat maju sebagai satu kesatuan, menabrak jendela-jendela panjang tanpa sambungan yang menghadap ke ombak laut yang gelap dan cahaya bulan yang terang. Dion bahkan tidak repot-repot melepaskan sisa pakaian dalam Amporae. Jari-jarinya meluncur di sepanjang bagian bawah yang montok, menemukan tepi celana dalam renda yang indah dan menariknya ke samping. Amporae mendesah saat merasakan batang besi besar dan panas menusuknya. Kakinya melingkari pinggang Dion dengan erat, erangannya yang membara tertahan oleh bibirnya yang panas. Tangannya membelai rambutnya seakan-akan dia tidak bisa puas dengan sentuhannya. Dia ingin merasakan lebih, memeluk lebih. Bahkan dengan tubuh mereka yang saling menempel, bahkan dengan tempat berharganya yang disetubuhi dengan penuh amarah oleh anggotanya, dia ingin lebih dekat. Tidak ada yang terasa cukup. Suara teriakan burung phoenix dan raungan naga menerangi langit di atas klan Pakal. Tanpa disadari, pertempuran antara suami dan istri itu telah menjadi pertanda baik yang membawa keberuntungan untuk pertempuran sesungguhnya yang akan datang. Sayap merah Amporae yang ganas secara naluriah menyebar dari punggungnya yang halus, hanya untuk disambut oleh sayap Dion sendiri. Sayap-sayap itu saling melilit, menutupi keduanya dalam kepompong merah dan emas. Pertarungan itu tampaknya tak ada habisnya, tetapi Dion terlalu bertekad untuk menaklukkan istrinya ini. Pada akhirnya, dia hanya bisa jatuh lemas ke pelukannya, matanya selembut air sementara tubuhnya yang tak bertulang telah sepenuhnya diambil alih oleh suaminya ini. Dion menatap cangpau perangnya, pasti sudah puluhan tahun sejak terakhir kali ia melihatnya. Tas itu berkilau dengan lapisan kulit putih cerah, disulam dengan ukiran perak dan emas yang memancarkan aura halus dan tak tersentuh. Terakhir kali Dion mengenakan ini adalah saat kampanye pertamanya. Itu adalah harta karun Sekte Rusa Surgawi yang benar-benar tidak layak disentuhnya saat itu. Pada akhirnya, dia menyadari keterbatasannya sendiri dan menyimpan harta karun ini, menyadari bahwa itu hanya akan menghalanginya jika dia menggunakannya terlalu dini. Namun kini, keadaannya berbeda. Dion telah lama mendapatkan hak untuk mengenakan jubah tempur tingkat spiritual ini. Pada saat itu, dua tangan ramping meluncur di punggungnya yang lebar. Kehendak suci yang berdenyut membersihkan tubuh Dion, membersihkannya dari semua kotoran yang tersisa. Amporae yang pingsan karena kelelahan akhirnya terbangun pada hari ketiga, tampaknya ia bertekad untuk melakukan apa yang ia yakini sebagai tugas seorang istri. Senyum tipis menghiasi wajah menawannya saat dia memandikan Dion dan mulai membantunya berpakaian, seolah tak menyadari godaan yang ditimbulkan tubuh telanjangnya yang melingkarinya. Payudaranya bergoyang dengan kuat ketika dia berdiri sampai ujung kaki, menyisir rambut Dion dan membetulkan kerah kokoh pakaian tempurnya. Ia teringat kenangan masa lalu, sambil terus menyelesaikan pekerjaannya. Ia ingat Dion merasa ngeri dengan ikatan ketat di sekitar payudaranya. Bahkan memanfaatkannya dan alasan untuk membuat pakaian dalam yang pantas untuk menangkup gundukan payudaranya yang lembut di tangannya. Dia merasakan kepuasan hangat yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Percaya pada dirinya di masa lalu dan percaya pada Dion di kehidupan ini. Itu adalah keputusan yang benar-benar bijaksana. Dion juga membantu Amporae. Mungkin itu tidak sepenuhnya tradisional, tetapi kapan dia pernah menjadi tipe orang yang tradisional? Ditambah lagi, melihat baju besi kulit merah Amporae yang ketat perlahan menutupi sosoknya yang cantik memiliki efek terapi yang aneh pada pikiran Dion. Pemandangan yang indah seperti ini adalah miliknya sendiri untuk disaksikan dan dinikmati, tidak ada orang lain yang bisa.
Pakal Blood Armor berdenting dengan niat membunuh yang tak tertahankan. Armor itu berganti-ganti dengan kain lembut, ikat pinggang ketat di pinggang, lengan, dan paha, serta lapisan logam merah yang keras. Amporae lebih mirip pembunuh daripada malaikat. Setelah melihat sayap Amporae yang memerah dalam wujud aslinya, Dion mengerti bahwa istrinya ini telah menjalani hidup yang bermandikan darah. Dia tidak akan menekan hasratnya. Sebaliknya, dia akan menuntunnya ke jalan pembantaian bergandengan tangan. Aula besar Istana Jiwa dipenuhi dengan tawa cekikikan yang menggemaskan. Adegan mengharukan dari seorang balita kecil yang sedang bermain dengan seekor harimau, kera, rusa, dan kura-kura adalah sumber suara tersebut. Alauna kecil dengan gembira tergantung di leher Xia, berayun ke kiri dan ke kanan. Jika orang lain dapat melihat pemandangan harimau surgawi dari jalan pembantaian yang sedang bermain dengan seorang anak kecil, mereka pasti akan terkejut. Orang dewasa di ruangan itu menyaksikan dengan ekspresi santai dan tersenyum. Alauna kecil, Mia, Bella, Aiden, dan Junior adalah bintang-bintang hangat di planet Sol, mungkin hanya mereka yang bisa membuat suasana menjadi begitu ceria. Dalam ketenangan inilah, Dion dan Amporae masuk. Bagi mereka yang terbiasa melihat Dion mengenakan kaos putih dan celana olahraga, gaya yang tidak diubahnya bahkan setelah ia menjadi ayah, perubahan itu terlalu mendadak dan mengejutkan. Tingginya hampir 193 cm, menjulang di atas rata-rata pria. Wajahnya tegas, dan matanya tajam. Aura yang kuat dari pakaian tempurnya tidak salah lagi. Tidak seperti dulu, pakaian itu tidak tampak berbeda dari pakaian lain yang dibuat dengan indah. Sekarang, pakaian itu benar-benar tercium oleh kehadiran patriark sekte rusa surgawi. Dion tersenyum ke arah istri-istrinya. Ri berdiri dengan gaun biru berkibar, rambutnya yang biru keperakan hampir menghilang ke dalam lipatannya di sepanjang punggungnya. 10 ekornya yang indah bersandar lembut di lantai marmer, tetapi tampaknya tidak ada setitik debu pun yang dapat menyentuhnya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1713, bersorak. Mata merah Clara yang tajam seakan memancarkan udara dengan panas yang tersembunyi. Jubah pandai besi peraknya melekat ringan pada lekuk tubuhnya, berkilauan dengan bulan berwarna-warni yang hanya dapat mewakili satu hal. Kepercayaan dirinya yang terpancar tidak seperti sebelumnya, dan cahaya lembut kulit karamelnya memenuhi Dion dengan kehangatan. Dan terakhir, ada Madeline yang baru saja terbangun. Matanya yang ungu bersinar dengan ekspresi lembut dan penuh kasih saat tatapannya bertemu dengan tatapan Dion. Gaun putih yang disulam dengan emas dan perak yang dulunya milik tuannya memperlihatkan lekuk tubuhnya yang indah, melengkapi rambutnya yang ungu yang terurai. Ayah, Alauna turun dari leher Xia, berlari ke arah Dion, hanya untuk diikuti oleh balita dan bayi binatang. Dion merengkuh gadis kecilnya ke dalam pelukannya. Bagaimana menurutmu, ayah terlihat sangat keren? Dion menyeringai saat tawa hangat memenuhi aula besar Istana Jiwa. Mia dan Bella naik ke bahu Dion, si kembar nakal itu juga berusaha mendapatkan kasih sayang Dion. Tentu saja, Dion tidak punya pilihan selain menurutinya. Dion memandang sekeliling ruangan, dia merasakan kebahagiaan tertentu melihat Delia dan Ellie berdampingan, sebagaimana seharusnya. Semua orang di sini merupakan pembantunya yang paling terpercaya, dengan bantuan mereka, dia yakin dia bisa menyelesaikan apapun. Ayo pergi, Dion mengangguk. Seperti ini, fondasi kekaisaran Fana mengikuti Dion keluar dan memasuki sebuah alun-alun besar, dipenuhi jutaan prajurit yang bersiap bertempur demi kejayaan mereka sendiri. Di garis depan, 3.000 orang berdiri tegak bagaikan lembing, tubuh mereka diselimuti baju besi hitam dari kepala hingga kaki, sementara aura iblis yang jahat terpancar dari mereka. Suara sorak-sorai yang tiba-tiba memekakkan telinga mengancam akan menenggelamkan segalanya. Dan akhirnya, genderang perang yang ditakdirkan mulai ditabuh. Dion mengabaikan kerumunan yang bersorak-sorai. Meskipun para prajurit yang akan maju ke medan perang terdiam, warga Mortal Alliance datang untuk mengantar mereka. Setelah tinggal di sini begitu lama, tak seorang pun dapat menyangkal bahwa kualitas hidup mereka sama sekali tidak seperti sebelumnya. Dan, dengan munculnya Mortal Network, prestasi Dion diketahui oleh mereka semua. Hal itu memberi mereka rasa aman dan bangga karena mengetahui tipe pria yang memimpin mereka. Melihat pria yang sangat mereka idolakan berdiri di hadapan jutaan orang dengan putrinya di pelukannya dan senyum tenang di wajahnya, jantung mereka berdebar kencang. Dion bahkan belum mengucapkan sepatah kata pun, tetapi mereka tak terkendali meledak menjadi tsunami sorak-sorai, menyaksikan dengan semangat yang membara. Mereka akhirnya berhasil tenang ketika Dion mengangkat tangannya. Seolah mengendalikan suara mereka dengan satu gerakan, seluruh planet jiwa, belum lagi 10 planet lainnya yang menonton dari rumah mereka, semuanya terdiam. Ini akan menjadi kampanye pertama aliansi Fana kita. Mata Dion menyapu mereka yang berdiri di hadapannya, kehadirannya yang bagaikan gunung berembus di udara, memenuhi mereka yang berada di bawah dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Saya tidak punya banyak kata untuk diucapkan karena memang tidak banyak yang bisa dikatakan.
Saat seorang anak mengambil langkah pertamanya, itu adalah momen yang emosional, tetapi hanya itu saja. Sebuah langkah pertama, rasakan momen ini di hati Anda, nikmati, dan syukuri, tetapi pahami juga bahwa ini hanyalah langkah pertama. Ada kebahagiaan seumur hidup yang terbentang di hadapan kita semua. Dion tersenyum tipis, lalu terdiam. Namun, dia tidak merasa canggung sedikit pun. Sebaliknya, dia merasa seolah-olah sedang duduk di hadapan setiap orang yang memperhatikannya sekarang, seolah-olah dia adalah teman lama mereka semua. Saya ingin kalian semua menyaksikan langkah pertama aliansi fana kita bersama-sama. Kalian semua akan menjadi saksi kejayaan kita. Mereka adalah para pejuang yang akan berjuang bersamamu di belakang mereka. Mereka adalah ayah, ibu. Mereka adalah putra dan putri. Mereka akan mengawasimu, jadi aku harap kamu akan mengawasi mereka. Kata-kata Dion sangat mengejutkan. Siapa yang pernah mendengar perang disiarkan untuk dilihat oleh warga biasa? Namun, pada saat yang sama, hal ini membuat kepercayaan diri Dion yang tak terkendali menjadi jelas bagi semua orang. Ia tidak hanya mengatakan bahwa mereka akan menang karena memang itu yang harus dikatakan. Ia tidak ragu bahwa mereka akan menang. Kepala Dion terbentang sekali lagi. Satu demi satu, formasi teleportasi berskala besar bersinar dengan cahaya lembut. Tujuan mereka telah lama diputuskan, direncanakan dengan cermat oleh Dion dan Nixie sang Pathfinder. Menuju kemenangan, raungan Dion menggetarkan seluruh Sol Planet. Dan akhirnya, para prajurit yang selalu diam itu menjawab serempak, suara mereka seakan merobek langit biru yang tinggi. Menuju kemenangan, Dion menghilang di tengah sorak-sorai rakyatnya yang kembali berkobar, hanya satu kata dalam benaknya, penaklukan. Tujuan pasukan itu tidak lain adalah pinggiran luar Chaos Universe. Setelah berkonsultasi dengan para ketua klan sekali lagi, mereka memutuskan penggabungan sempurna dari 3 alam semesta Chaos, alam semesta Celestial, dan alam semesta jiwa. Berdasarkan sistem koordinat kosmos, ketiga alam semesta ini telah berdampingan, dengan Chaos dan Celestial Universe, alam semesta asal Dion berada pada kuadran yang sama. Sedangkan Soul Universe berada pada kuadran ke-99, atau kuadran jiwa. Pilihan ini berujung pada ditinggalkannya gerbang yang menghubungkan 99 alam semesta. Tetapi itu merupakan pertukaran yang sepadan, terutama karena 99 alam semesta tersebut memiliki susunan kunci utama yang tersisa. Rangkaian Master Key tersebut adalah formasi yang telah lama dinonaktifkan oleh Dion. Artinya, dengan pengaktifan ulang yang sederhana, Dion dapat menyusup ke 99 alam semesta sekali lagi. Akan tetapi, ada pula beberapa kelemahan yang lebih mencolok dari pilihan ini, yaitu Chaos Universe itu sendiri. Karena alam semesta kini telah terhubung. Tidak ada yang dapat menghentikan binatang infernal untuk menyeberang ke alam semesta surgawi, dan selanjutnya ke alam semesta jiwa tempat sebagian besar warga Dion tinggal. Namun, hal ini pun tidak terlalu mengkhawatirkan. Chaos Universe memiliki tanda energi khusus yang menarik binatang infernal, dan mengingat Celestial Universe kekurangan kepadatan energi, binatang yang lebih kuat pasti akan menghindarinya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1714, kemungkinan. Namun, seiring berjalannya waktu, ketiga alam semesta akan menyeimbangkan diri mereka sendiri, menyebabkan energi mereka menjadi lebih seragam. Pada saat itu, masalahnya akan menjadi lebih mencolok. Meskipun, pada saat itu, Dion merasa bahwa ia akan siap untuk menghadapinya. Alasan mengapa pasukan itu berteleportasi ke Chaos Universe adalah karena ujung wilayah aliansi binatang 5 klan juga terletak di sini, menjepit Celestial Universe asal Dion. Di sebelah barat laut alam semesta surgawi terdapat alam semesta Chaos. Di sebelah tenggara, terdapat alam semesta jiwa dan di timur lautnya, terdapat wilayah Uidah. Terhubung dengan Chaos Universe dari utara adalah Five Clan Beast Territory. Jauh di sebelah barat, terletak di bagian belakang gugusan alam semesta ini adalah Devil Quadrants tempat Lilith berasal. Ketika pasukan itu muncul di tepi Chaos Universe, Lilith, Mei Ying dan rekan-rekan pembudidaya iblisnya sudah ada di sana. Mengapa Dion berani mengambil risiko menggabungkan Chaos Universe dengan wilayah kekuasaannya? Itu semua karena Lilith dan Devil Vein. Tempat mana lagi yang lebih baik untuk menanamnya jika bukan Chaos Universe? Minggir, kata Dion tenang. Seolah-olah kata-katanya adalah tembakan yang terdengar di seluruh dunia, pasukan itu terbagi menjadi 5 bagian. Tugas mereka, untuk menaklukkan gerbang mereka secepat mungkin. Setelah memasuki lantai surgawi, keuntungan sebagai pemegang kunci mengambil lompatan maju lagi, dan meskipun masih ada beberapa keterbatasan, jumlahnya tidak sebanyak sebelumnya. Satu batasan yang mungkin tidak akan pernah berubah adalah perubahan ambang batas gerbang. Seorang pemegang kunci dapat segera menurunkan atau menaikkan ambang batas kultivasi gerbang, tetapi tidak dengan mengorbankan nyawa orang-orang di dalamnya. Artinya, jika ambang batas gerbang tiba-tiba diturunkan di bawah kultivasi seorang ahli di gerbang,
ahli itu hanya akan diteleportasi keluar dan tidak terbunuh. Selain itu, menurunkan ambang batas dengan cepat daripada menaikkannya juga tidak mungkin. Meskipun menara epistemik ingin memberikan keuntungan kepada pemegang kunci, ia tidak ingin membuat siapapun tidak mungkin menentang pemegang kunci. Akibatnya, ambang batas gerbang hanya dapat diubah 1 kali per kampanye. Akan tetapi, bahkan dengan segala kekurangannya, masih banyak lagi kelebihannya. Pertama, teleportasi. Sebagai pemegang kunci lantai surgawi, seseorang dapat berteleportasi ke gerbang manapun dari gerbang manapun. Di masa lalu, sebagai pemegang kunci lantai suci, Dion hanya dapat berteleportasi dari gerbang menara epistemik, tetapi tidak kembali. Sekarang, fleksibilitasnya telah meroket. Kedua, dan keuntungan yang dimanfaatkan Dion sekarang. Gerbang dapat dibuka dari luar bahkan saat ditutup untuk pemeliharaan. Pasukan Dion menyapu bersih 5 gerbang yang menghubungkan Chaos Universe dengan Five Clan Beast Alliance. Tanpa ada yang menyadarinya, sementara gerbang ditutup, bahaya di dalamnya 10 kali lebih besar. Tetapi di bawah bimbingan Dion, dan mengingat kurangnya musuh, ini tidak berarti apa-apa atau tidak ada sama sekali. Dalam pertempuran termudah yang akan dihadapi Dion dalam kampanye ini, kelima pasukannya dengan mudah membersihkan gerbang, menguasai total 40 kunci menara dengan sangat mudah. Dion sepenuhnya berfokus pada satu hal, kecepatan. Alam semesta yang akan datang ini berada di bawah yurisdiksi klan salamander berkulit bumi, sekelompok binatang buas dari surga yang lebih rendah. Namun, ini bukanlah inti wilayah mereka. Sebaliknya, tempat ini adalah tempat binatang buas yang lebih rendah berada. Aliansi 5 klan binatang, karena kebutuhan, diatur dengan 5 klan inti yang kuat di utara, dan klan yang lebih kecil di selatan. Ini karena mereka sering harus bertahan melawan Ragnar yang berada di utara mereka. Selain itu, tidak ada dari 5 klan yang ingin salah satu dari 4 saingan mereka diam-diam mengambil keuntungan dari Chaos Universe yang mereka lihat sebagai wilayah mereka. Meskipun mereka berada dalam aliansi, itu hanya untuk melawan pengambil alihan oleh klan Dewa Pakal, Ragnar, dan Ueda, itu tidak berarti mereka memiliki rasa persaudaraan di antara mereka. Akibatnya, meskipun secara teknis ini adalah wilayah salamander berkulit bumi, wilayah itu diawasi oleh kelima klan. Sederhananya, meskipun area ini tampak paling rentan, area ini memiliki pengawasan paling ketat. Tanpa Shadows Faction, Dion mungkin meremehkan area ini. Namun berkat pemahamannya akan pentingnya informasi, dia tidak terjebak dalam perangkap ini. Itulah sebabnya Dion memilih waktu ini untuk menyerang. Mereka akan bersikap paling santai saat gerbang ditutup. Tujuan Dion sederhana. Ia harus menaklukkan seluruh jagat raya ini dan menaklukkan gerbang-gerbang yang membentang keluar sebelum klan-klan binatang dapat bereaksi. Dion tidak perlu khawatir tentang punggungnya. Dia memiliki terlalu banyak orang yang menduduki posisi berkuasa di Ueda. Selain itu, klan Beast kemungkinan akan berasumsi bahwa serangan ini berasal dari Ueda. Pasukan aliansi mortal bergerak maju bagai gelombang pasang. Tak ada keraguan dalam langkah mereka. Mereka tahu persis kemana harus pergi. Alam semesta ini memiliki jutaan planet yang dapat dihuni, tetapi hanya 32 di antaranya yang dihuni. Dari 32 planet tersebut, 23 planet memiliki populasi yang jarang, hanya sekitar 10 juta, hanya 9 planet yang tersisa yang dapat dianggap sebagai pusat peradaban sejati. Anehnya, ada campuran yang bagus antara manusia dan binatang. Jika Dion masuk dengan keyakinan bahwa ia dapat mengandalkan kemampuan Monet sebagai pembisik binatang untuk mengendalikan mereka semua, ia akan kecewa. Namun sekali lagi, ia telah mempersiapkan diri jauh-jauh hari. Dalam pertempuran ini, Dion tidak bertindak sendiri, setidaknya tidak langsung, dan tidak ada ahli Dao yang berada di bawah tanggung jawabnya yang melakukannya. Bukan karena dia tidak berperasaan terhadap kematian prajuritnya, tetapi karena dia tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Jika dia tidak memiliki orang-orang yang kompeten di bawahnya, harapannya untuk menaklukkan Mortal Plane akan menjadi bodoh. Dia perlu meredam mereka yang berada di bawahnya, untuk membentuk pasukan yang tidak tergoyahkan dalam menghadapi segalanya. Kematian tidak dapat dihindari. Pasukan Dion berjumlah hampir 30 juta, tetapi di alam semesta ini saja, ada lebih dari 10 miliar individu. Meskipun warga yang berada di bawah tanggung jawab Dion juga berjumlah miliaran, mereka yang memenuhi syarat untuk bertarung masih terlalu sedikit. Bahkan sekarang, sebagian besar pasukan Dion adalah orang suci, paling banyak hanya menyisakan beberapa lusin ribu makhluk surgawi. Sederhananya, tidak peduli seberapa sempurna rencananya, beberapa anak buahnya akan mati. Tapi, di bawah serangan mendadak semacam ini, jelas siapa yang akan menderita lebih banyak korban. Dion menggunakan unsur kejutannya dengan sempurna, membagi taktiknya menjadi 2 aspek. Yang pertama adalah serangan yang direncanakan dengan baik dan tepat waktu. Dan yang kedua adalah operasi rahasia. Yang pertama difokuskan pada beberapa suku manusia, dan dengan cepat mengalahkan mereka satu persatu.
Namun, yang kedua membutuhkan usaha Dion. Dia diam-diam menyelinap ke wilayah inti para binatang buas. Dengan bantuan Monet, dia langsung memperbudak para pemimpin dan tetua mereka satu demi satu. Kemampuan anak-anak surga benar-benar terlalu mendominasi. Namun, seperti yang Dion ketahui sejak awal, pengawasan alam semesta ini sangat tinggi. Bahkan selama masa pemeliharaannya, ada 6 ahli binatang yang mengikuti jalan manusia yang tidak terpengaruh oleh kemampuan Monet. Sayangnya bagi mereka bukan tandingan Dion. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1715, tidur. Kau, Dion berdiri dengan tenang di ruang hampa di atas planet terakhir dari 9 planet yang paling banyak dihuni. Di hadapannya berdiri seorang pria yang menjulang tinggi, tingginya hampir 3 meter. Di sampingnya, 5 orang lainnya berdiri dengan ekspresi buruk di wajah mereka. Di bawah, rumah yang mereka kenal sedang dibersihkan dengan darah. Bagian yang paling menyakitkan adalah mereka dapat dengan jelas merasakan betapa lemahnya apa yang disebut para ahli dari pasukan penyerang ini. Namun mereka juga tahu mereka tidak dapat bergerak dari tempat ini atau pemuda di hadapan mereka tidak akan memiliki siapapun untuk mengawasinya. Dion perlahan mengamati wajah mereka. Masing-masing dari mereka adalah para jenius dari 5 klan binatang. 2 dari mereka berasal dari salamander berkulit bumi, sedangkan 4 sisanya berasal dari 4 klan lainnya. Meskipun mereka semua adalah ahli Sudo Dao, mereka bukanlah tandingan Dion. Dion berspekulasi bahwa satu serangan saja sudah cukup untuk membunuh keenamnya. Namun, dia tidak ingin melakukan ini. Jika dia membunuh semua ahli yang ditemuinya, bagaimana kerajaannya akan berkembang? Tidak perlu khawatir, kata Dion dengan tenang. Orang-orangku tidak akan melakukan pembunuhan tanpa alasan. Binatang dan manusia akan diperlakukan sama. Sampah manusia yang keji, salah satu ahli wanita itu berteriak marah. Kau sudah memperbudak begitu banyak manusia binatang kami dengan caramu yang licik dan pengecut. Sekarang kau ingin kami percaya omong kosong seperti itu? Tidak masalah apakah kau percaya padaku atau tidak. Setidaknya tidak sekarang. Dion mengangkat bahu. Bagaimanapun, aku tidak berniat membunuh kalian semua. Kalian akan memainkan peran yang cukup penting di masa depan kekaisaranku. Serang dia. Sang betina melaju melewati rekan-rekannya, melontarkan dirinya ke depan dengan kecepatan yang menyilaukan. Melihat serangannya, kelima orang yang tersisa tidak punya pilihan selain bertindak juga. Naluri binatang mereka, meskipun mengikuti jalan manusia, berteriak pada mereka untuk lari. Mereka tahu mereka bukan tandingan Dion, tetapi mereka tetap bertarung. Dilihat dari tatapan mata reptil betina itu, Dion yakin bahwa dia adalah anggota Purple Scarlet King Viper. Jadi, dia cukup terkejut dengan tindakannya. Biasanya, wanita ular raja bersisik ungu memiliki sifat yang cukup mesum. Saat berhadapan dengan pria yang kuat, bahkan dalam situasi seperti ini, naluri pertama mereka tetaplah untuk kawin. Jika mereka bisa tunduk pada pria yang kuat, anak-anak mereka juga akan kuat dan dengan demikian memiliki peluang lebih besar untuk menjadi naga. Namun, tampaknya wanita ini adalah contoh sempurna bahwa selalu ada pengecualian terhadap aturan. Alih-alih mencoba merayu Dion, dia melakukan apa yang mungkin dianggap sebagai kebalikannya, yakni menyerang untuk membunuhnya. Sayangnya baginya, naluri binatangnya ternyata benar. Karena tidak ingin membunuh mereka, meridian Dion dipenuhi dengan ki jenis cahaya dan udara. Pada insting berikutnya, penghalang perak yang indah terpancar dari tubuhnya. Dan meskipun penghalang itu jauh lebih transparan daripada biasanya, hasilnya masih jauh lebih dahsyat daripada sebelumnya. Aduh, prajurit wanita itu terpental ke belakang, tinju yang dia kira akan mengenai rahang Dion hancur karena tekanan yang terpantul. Teman-temannya pun tak berbeda, terbang kembali sebagai gumpalan darah mereka sendiri yang tergantung di ruang hampa. Pria setinggi 3 meter yang berbicara kepada Dion pertama-tama menyeka darah dari bibirnya. Tenangkan dirimu, Lereni, teriaknya. Yang hendak kukatakan sebelum kau mencoba memaksa kami mati adalah bahwa dialah orang yang ada dalam rekaman itu. Apa? Keenam orang itu benar-benar terkejut. Namun, ada satu di antara mereka, seorang pria berkulit pucat, bermata hitam pekat, dan berambut hitam, belum lagi hidung bengkok yang jelek, yang gemetar hebat mendengar informasi ini. Dia adalah sepupu tertua dari si jenius yang dibantai Dion dalam video itu, seorang anggota Golden Crown Ravens. Sepupu Balor, kau, aura berdarah mengepul dari lelaki berhidung bengkok itu. Meskipun dia benar-benar marah, yang lain hanya terkejut. Sudah berapa lama sejak saat itu? Bahkan jika kemampuan mengubah waktu dari Chaos Universe diperhitungkan, sudah berapa lama? Tidak lebih dari beberapa ratus tahun? Kau bilang pemuda ini pergi dari alam suci ke alam surgawi semu hanya dalam beberapa ratus tahun? Itu tidak mungkin, kalau saja mereka tahu kenyataannya Dion menggunakan waktu kurang dari 10 tahun. Mungkin mereka akan pingsan karena terkejut. Ketika Dion menyadari mengapa mereka terkejut, ia menyesuaikan beberapa pikiran batinnya.
Meskipun baik bahwa ia menanggapi musuh-musuhnya dengan serius, ia juga harus mengingat untuk masa depan bahwa definisi mereka tentang kejeniusan dan definisinya tentang kejeniusan sangat berbeda. Dion lahir di alam semesta di mana menjadi orang suci membutuhkan waktu ratusan hingga ribuan tahun. Ia teringat saat mantan guru Madeline mengejek gagasan bahwa ia bisa menjadi orang suci hanya dalam waktu 30 tahun. Sekarang ia hampir memasuki alam Dao. Perbedaannya terlalu drastis. Ketika ia menaklukkan tanah ini, ia tahu bahwa itu bukanlah akhir. Ia harus bekerja keras untuk meningkatkan standar mereka sehingga begitu medan perang kuno runtuh, mereka akan menjadi lebih dari sekadar umpan meriam. Untuk saat ini, kalian semua bisa tidur. Tangan Dion terentang, kehadirannya muncul dengan kekuatan penuh. Keenamnya merasakan keberadaan yang kuat tiba-tiba muncul. Perasaan itu begitu mengagetkan sehingga mereka langsung pingsan, lalu dikirim ke dunia dalam Dion. Tindakan Dion cepat dan tegas. Selain dari 6 ahli Sudo Dao, prajurit terkuat di alam semesta ini adalah dari tingkatan surgawi menengah, sebuah fakta yang sudah diketahui Dion sejak lama. Namun, meskipun kekuatan keseluruhan ini relatif lemah, jumlah mereka masih jauh lebih banyak daripada orang-orang Dion. Hanya karena Dion menguasai alam semesta ini, bukan berarti ia tiba-tiba memperoleh 10 miliar prajurit. Ini adalah salah satu masalah tersembunyi yang muncul saat mencoba menaklukkan wilayah. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1716, kontrol. Bagi sebagian orang, siapa yang memerintah mereka tidaklah penting. Namun, tidak sedikit orang yang ambisius atau loyal yang secara aktif menentang Dion. Akibatnya, salah satu bagian terpenting dari rencana perang Dion adalah asimilasi cepat dan sistematis dari orang-orang ini. Itulah sebabnya di masa lalu, target pertamanya adalah Uidah berkat benih yang telah lama ia tanam, tetapi sekarang telah beralih ke 5 klan binatang berkat keberadaan Monet. Dion memahami bahwa ia tidak perlu mengendalikan setiap individu. Mengendalikan 10 miliar orang dengan hanya 30 juta orang di bawah tanggung jawabnya adalah urusan yang bodoh. Sebaliknya, tugasnya adalah untuk fokus pada para kepala klan dan para pemimpin sekte. Ketika pasukan aliansi mortal turun, mereka fokus pada suku manusia. Sebagai manusia di wilayah yang dikuasai oleh binatang buas, kekuatan mereka jelas jauh lebih rendah. Pada saat yang sama, Dion dan Monet menyapu bersih wilayah kekuasaan para binatang buas, memaksa para pemimpin dan tetua untuk tunduk satu demi satu. Setelah tugas itu selesai, Dion menggunakan kemampuan penyegelannya pada para pemimpin manusia. Pada kenyataannya, Dion sadar bahwa ia dapat menarik perhatian manusia dengan cara yang berbeda. Ia telah mengumpulkan banyak informasi yang menunjukkan penindasan dan rasisme yang mereka hadapi di tangan binatang buas. Namun, Dion memutuskan untuk tidak melakukannya. Sejak awal, ia ingin membuat preseden kesetaraan. Bahkan jika manusia akan memiliki beberapa keluhan dalam hal ini, Dion tidak percaya kebahagiaan jangka pendek mereka sepadan dengan merusak fondasi yang sedang ia coba bangun. Akibatnya, segera setelah para pemimpin binatang diperbudak, Dion juga menyegel para pemimpin manusia. Seperti ini, dalam waktu kurang dari 1 hari, seluruh alam semesta runtuh. Dion memiliki terlalu banyak informasi. Dia tahu persis planet mana yang dihuni, di mana pemimpin mereka dapat ditemukan, dan tahu persis cara apa yang harus mereka lawan sebelum mereka menyadari kemunculannya. Namun, Dion tidak tinggal diam, dan tidak puas dengan hasil ini saja. Pertarungan sesungguhnya belum terjadi. Dion memindahkan semua kehidupan di alam semesta ini ke satu planet, mengganti nama alam semesta itu, Alam Semesta 1, dan menamai planet itu, Planet 11. Pergerakannya sangat mulus, seperti yang diharapkan oleh fraksi Alkimia Arai. Mereka menyebarkan beberapa set susunan teleportasi dan secara sistematis menandai, merekam, dan membantu miliaran orang untuk bermigrasi massal sebelum menyerahkan tugas yang tersisa kepada asosiasi yang dipimpin oleh Clara. Total kekuatan tempur Universe One sekitar 100 juta, lebih dari 3 kali ukuran pasukan Dion saat ini. Dion menunjuk Jenderal Iblis Giralda, saudara perempuan Damaris, sebagai komandan para monster yang menguasai 70 juta bagian itu. Meskipun Dion yakin dengan kemampuan Monet, ia tetap merasa bahwa naga adalah yang terbaik untuk mengendalikan begitu banyak monster. Pasukan Giralda sekarang berisi beberapa jenderal dan kapten di bawahnya, termasuk bayi binatang, Damaris, Dream Panther Glorianis, dan Ryu yang bisu. Ke-30 juta manusia dibagi di antara para jenderal iblis yang tersisa. Karena Dion tidak yakin jumlah pasukannya cukup besar, ia belum dapat mengatur pasukannya dengan tepat seperti yang akan mereka lakukan di masa mendatang. Sebaliknya, ia membuat semuanya tetap sederhana. Menyusun pecahan 5, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, dan terakhir, 1 juta. Satu hal yang paling Dion yakini adalah jiwanya. Meskipun pasukan baru tidak menyadari taktiknya, ia masih bisa memanipulasi semuanya hingga ke detail terkecil.
Dengan setiap regu yang terdiri dari 5 orang yang terdiri dari sedikitnya 1, dan biasanya 2, anggota asli pasukan aliansi mortal, kontrol kualitas yang ketat dilakukan. Selain itu, Dion tidak pelit. Ia terus-menerus memamerkan kekayaannya, memastikan bahwa pasukan baru menjadi sangat sadar akan potensi imbalan yang akan mereka dapatkan jika mereka tampil baik. Taktik ini khususnya efektif terhadap wilayah-wilayah di pinggiran yang memiliki sedikit ikatan dan kesetiaan karena mereka sangat jauh dari kekuatan inti aliansi binatang 5 klan. Hanya dalam 3 hari setelah menaklukkan alam semesta 1, Dion maju sekali lagi, meninggalkan Clara, Mei Ying, satu skuadron anggota fraksi Alkimia Arai, dan salah satu saudara perempuan Sudo Dao Glorianis untuk mengatur urusan planet satu-satu dengan baik. Menurut informasi Dion, mantan pengawas Universe One memiliki kewajiban untuk melapor kembali sebulan sekali. Saat ini, ada kurang dari 4 minggu hingga batas waktu tersebut berkat pengaturan waktu Dion. Tujuan Dion adalah menyapu bersih 13 dari 18 alam semesta Five Clan Beast Alliance sebelum mereka bahkan dapat mengangkat kepala mereka. Jumlah gerbang yang menuju ke pusat kuadran meningkat drastis. Universe One sudah memiliki 3 kali lipat jumlah Chaos Universe, yaitu 15 gerbang, yang terhubung ke 3 alam semesta terpisah. Dion, tanpa banyak keraguan, membagi pasukannya dan dirinya sendiri menjadi 3. Hanya dalam waktu 4 hari, sekali lagi, alam semesta itu jatuh di bawah tinjunya. Pada minggu kedua, pasukan Dion telah menjalin dan menjepit beberapa alam semesta, menguasai 9 alam semesta. Pada saat para pemimpin aliansi binatang 5 klan merasakan ada yang tidak beres pada minggu keempat, Dion telah menyelesaikan tujuannya, yakni dengan paksa menguasai 13 alam semesta di bawah kendalinya. Pasukan Dion telah membengkak jumlahnya. Saat menjelajah lebih jauh ke wilayah 5 klan binatang, manusia menjadi jauh lebih langka, dan kemampuan Monet mulai bersinar lebih terang. Namun, saat itulah Dion melihat perubahan aneh pada kepribadian Monet yang biasanya pendiam dan tertutup. "Kamu baik-baik saja?" alis Dion berkerut. Dia tidak dapat menahan diri untuk mengingat pikiran pertamanya saat mengetahui kemampuan Monet, mengapa seorang Beast Whisperer tidak memiliki binatang buas di dekatnya. Monet tersipu malu mendengar pertanyaan Dion. Saat ini, mereka berada di atas planet 13-3. Dion telah berusaha sekuat tenaga untuk memindahkan semua bentuk kehidupan ke satu planet setiap kali ia menaklukkan alam semesta, tetapi saat mereka bergerak menuju inti wilayah aliansi binatang, jumlah populasi mereka semakin bertambah besar. Alam semesta ini, alam semesta 13, memiliki populasi 10 kali lipat dari alam semesta 1, yakni 100 miliar binatang dan manusia. Akibatnya, Dion terpaksa membagi jumlah tersebut ke 5 planet. Cara ini kurang praktis, tetapi tidak ada pilihan lain. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1717, namun Monet gelisah karena energi pelindung yang Dion berikan padanya. Meskipun dia adalah anak surga, tubuhnya tidak berbeda dengan manusia biasa. Kecuali dia seperti Luna yang memiliki kendali energi sempurna, dia hanya akan mati terus-menerus jika dia berada di tempat terbuka. Wajah Monet semakin memerah. Kemampuanku dalam menjinakkan binatang sebenarnya lebih mirip dengan kemampuan menjinakkan binatang milik Elvin. Bahkan, menurutku cabang penjinakan binatang itu berasal dari diriku. Aku mengambil karakteristik binatang yang kujinakkan, jadi itu membuatku kehilangan sebagian kepribadianku juga. Jadi, aku biasanya tidak suka terlalu sering menggunakan kemampuanku. Mata Dion terbelalak karena mengerti. Kemampuan Monet tidak terbatas pada pengendalian binatang saja, ia juga dapat menyimpan kemampuan binatang tanpa batas. Bahkan menggunakan ingatannya untuk memanifestasikan kemampuan binatang di masa lalu. Dion tiba-tiba mengerti bahwa Aslan, Caspian, dan Maura bukanlah satu-satunya yang memiliki kemampuan luar biasa yang lebih tinggi dari anak-anak surga lainnya. Tidak. Mungkin itu cara berpikir yang salah. Mungkin, setiap anak surga dapat menunjukkan kemampuan yang sama menakjubkannya jika kekuatan mereka digunakan secara ekstrim. Mungkin, Aslan, Caspian, dan Maura lebih mahir menggunakan kekuatan mereka daripada yang lainnya. Tiba-tiba, ia teringat sesuatu yang lain. Bukankah ini berarti jika bukan karena sifat Monet yang aneh, kemungkinan besar ia juga akan dipilih oleh musuh-musuh Luna? Dion mendesah. Seharusnya kau memberitahuku. Aku tidak akan pernah membuatmu melakukan sesuatu yang membuatmu tidak nyaman. Monet terkejut dengan kata-kata ini. Dari semua tanggapan yang diharapkannya, ini adalah tanggapan terakhir. Dia mengharapkan sesuatu seperti, tunggu sebentar, kita hampir sampai. Atau beberapa basa-basi yang pura-pura peduli sambil memperjelas betapa pentingnya dia dalam operasi mereka. Namun, itu sama sekali bukan yang dikatakan Dion. Aku akan mengirimmu kembali ke Luna, kata Dion tegas. Kau sudah melakukan cukup banyak hal. Mata Monet membelalak kaget. Namun, Dion sudah mulai bergerak, membentuk susunan teleportasi yang akan mengirimnya kembali ke Sol Planet. Tunggu,
Dion mengangkat alisnya. Ada yang lain? Tidak apa-apa. Aku masih bisa mengendalikan diri saat binatang buas berada di tingkat bumi dan surga seperti ini, terlebih lagi saat mereka mencapai tingkat transenden dan tertinggi. Mereka benar-benar mulai memengaruhiku. Monet ragu lagi, terutama saat mereka berada di jalur manusia. Mata Dion membelalak untuk kedua kalinya hanya dalam beberapa detik. Monet baru saja mengakui bahwa apa yang disebut keterbatasan kemampuannya sebenarnya tidak ada sama sekali. Ia hanya mengarangnya untuk menghindari situasi yang canggung. Dion mengira kemampuannya tidak mempan terhadap binatang buas yang menempuh jalan manusia, tetapi ternyata mempan. Monet melambaikan tangannya seolah ingin menjelaskan dirinya dengan cepat, rambut bob coklatnya bergoyang-goyang. Kemampuanku benar-benar tidak efektif melawan monster jalur manusia, tetapi hanya sejauh mengendalikannya. Yang ingin kukatakan adalah aku masih bisa menyalin dan menggunakan kemampuan mereka meskipun mereka jalur manusia. Dion akhirnya mengerti cerita selengkapnya, yang membuatnya mendesah. Monet, aku ingin kau tahu bahwa kemampuanmu sungguh berguna bagiku. Jika bukan karenamu, menaklukkan begitu banyak alam semesta hanya dalam waktu 1 bulan hanyalah mimpi. Namun, kau dan yang lainnya adalah orang yang paling dekat dengan keluarga Luna. Tidak, kau adalah keluarganya. Kalau begitu, kau juga keluargaku. Aku ingin memperlakukanmu seperti aku memperlakukan kakak perempuanku. Memanfaatkanmu adalah hal terakhir yang ada di pikiranku, kau mengerti? Monet mengangguk sambil bingung. Baiklah, aku akan bertanya langsung padamu. Apakah kamu ingin pulang? Rumah. Monet berkedip, tidak mampu mengendalikan emosinya. Kenyataannya adalah bahwa kata-kata Monet tidak sepenuhnya akurat. Bukan berarti ia menjadi pribadi yang berbeda, tetapi ia membuka diri terhadap kepribadian yang telah lama ia tekan. Sebagai orang yang menyatu dengan binatang buas, dia memiliki banyak kecenderungan seperti binatang buas. Dia kasar, terus terang, mesum, dan berbagai hal yang dipandang rendah oleh dunia persilatan terhadap wanita. Akibatnya, dia mengubur sisi dirinya itu, bukan karena dia tidak menyukainya, tetapi demi bertahan hidup. Bahkan anak-anak surga pun punya batas. Namun, kata-kata Dion menarik perhatian Monet. Ia ingin tahu apakah kata-kata itu akan tetap menjadi kata-katanya jika ia benar-benar melepaskannya. Pada saat itu, cahaya jahat bersinar di matanya yang berwarna coklat tua. Aku baik-baik saja, ayo lanjutkan. Dion berdiri di ruang hampa, dengan ekspresi wajah yang dalam dan tenang. Tidak ada seorang pun di sekitarnya. Bahkan bintang-bintang begitu jauh sehingga Dion tidak dapat melihat cahayanya. Yang ada hanyalah kegelapan yang tak berujung. Bulan lalu merupakan bulan termudah bagi kampanye ini. Mulai saat ini, tantangan sesungguhnya akan dimulai. Karena manipulasi Dion, Celestial Quadrant terlibat dalam peperangan. Akibatnya, sebagian besar pasukan Five Clan Beast Alliance, terutama pasukan elit mereka, terkonsentrasi di timur laut setelah bergabung dengan Ragnar untuk berperang melawan Pakals dan Uidah. Kuadran bukanlah lingkaran yang terbentuk sempurna, sebaliknya, bentuknya seringkali seperti amuba. Akibatnya, tanpa rencana tindakan yang jelas dan pemahaman holistik tentang peta, penaklukan menjadi jauh lebih sulit. Untungnya, itulah pemahaman yang dimiliki Dion. Wilayah aliansi binatang buas utara dihuni oleh Ragnar, sedangkan wilayah timur laut dihuni oleh Uidah. Akan tetapi, kuadran tersebut dibentuk sedemikian rupa sehingga wilayah Uidah hanya bersentuhan dengan wilayah klan binatang buas dengan 2 alam semesta dan 1 alam semesta. Tetapi Ragnar bersentuhan dengan 3 alam semesta dan 5 alam semesta mereka sendiri. Bentuk aneh ini membuat Ragnar menjadi ancaman yang jauh lebih mematikan. Namun, masalah ini tidak relevan karena Ragnar dan Five Clan Beast Alliance telah menandatangani perjanjian untuk menghadapi Pakals dan Uidah bersama-sama. Kelima jagat raya ini yang menyentuh wilayah Ragnar dan Uidah bertindak sebagai wilayah inti kedaulatan 5 klan binatang. Itulah sebabnya Dion meninggalkan mereka untuk terakhir. Akan tetapi, Dion belum berencana menyerang. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1718, di Kanibal. Meskipun 5 klan binatang mungkin menyadari bahwa ada yang salah sekarang, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Masih ada 7 bulan lagi sebelum gerbang dibuka sekali lagi, dan Dion telah secara sistematis mengambil alih beberapa formasi teleportasi yang dimiliki klan binatang. Mereka, pada dasarnya, sama sekali tidak tahu apa-apa tentang kejadian di wilayah mereka. Selain itu, karena kampanye terakhir baru saja berakhir, Five Beast Clans kemungkinan besar sepenuhnya fokus pada penyembuhan dan persiapan untuk serangan berikutnya di Uidah. Waktu yang dipilih Dion sangat tepat. Jadi, apa yang dilakukan Dion di kehampaan ruang angkasa? Seolah tidak melakukan apapun sambil menatap kegelapan tak berujung, Amporae telah lama memberitahu Dion tentang metode sebenarnya untuk menaklukkan alam semesta. Bukan hanya tentang menguasai orang-orangnya, seseorang harus menguasai inti alam semesta untuk dirinya sendiri. Masalahnya adalah inti alam semesta ini juga tidak mudah ditemukan.
Bergantung pada alam semesta dan pola pertumbuhannya yang unik, inti tersebut dapat ditemukan di mana saja. Mulai dari permukaan planet hingga ruang hitam tak berujung seperti tempat Dion berdiri sekarang. Dion belum benar-benar menaklukkan alam semesta manapun, tetapi sekarang, segalanya akan berubah. Sudah waktunya. Sebelumnya, ia menahan diri untuk tidak melakukannya karena para leluhur klan akan sangat sensitif terhadap penurunan iman klan mereka. Namun, sekarang setelah tinju Dion menguasai 13 alam semesta ini, tidak ada yang bisa menahannya. Sasaran pertamanya, alam semesta 13 ini. Alam semesta ini bertindak sebagai titik sempit yang terhubung ke kelima alam semesta inti klan 5 binatang. Hasilnya, alam semesta ini menjadi wilayah kekuasaan klan terkuat dari kelima klan, Golden Crown Ravens. Hal ini menjadikannya tempat yang sangat sempurna untuk penaklukan sejati pertama Dion. Begitu ia memiliki keuntungan dari iman, mempertahankan wilayah ini akan menjadi jauh lebih mudah. Begitu banyak puncak kejadian yang mengantarkan Dion ke titik ini, bahkan dengan ketenangannya yang unik, dia tidak dapat menahan perasaan beratnya momen ini. Meski sekelilingnya gelap, ia memejamkan mata, menenangkan gejolak dalam hatinya hingga mencapai ketenangan sungai yang tenang, namun deras. Apakah kau akan terus bersembunyi? Dion berbicara ke dalam kehampaan. Atau apakah kau akan menunjukkan kehadiranmu? Kehadiran Dion berkembang pesat. Dia tahu dengan pasti bahwa inti semesta 13 berada di sini. Bagaimanapun, dia memiliki peta alam semesta yang sempurna berkat peneliti Ton. Pada saat itu, untaian Gamaki yang tersembunyi mulai muncul saat ruh alam semesta perlahan terbangun. Pergi, aku tidak akan pernah membiarkan seorang pria yang menggunakan cara pengecut seperti itu mengendalikan duniaku. Dion mendengus mendengar kata-kata ini. Roh semesta tidak memiliki kemampuan magis apapun. Tugasnya hanya memutuskan siapa yang dapat menggunakan iman di semestanya. Namun, beberapa dari mereka memiliki kepribadian yang eksentrik. Yang ini cukup buas. Mungkin karena itulah ia menarik banyak binatang buas di bawah kendalinya. Melihat Dion memaksa orang-orangnya untuk berlutut dengan cara yang diyakininya curang, tidak mengherankan ia bertindak seperti ini. Namun, jiwanya masih sangat lemah. Dion belum berani menghadapi roh Soul Universe karena ia telah mengumpulkan sejumlah iman yang tidak masuk akal selama keberadaannya. Tetapi roh semesta yang lemah ini bahkan tidak bernilai 1/10 dari yang satu itu. Sayangnya bagi Anda, ini bukan pilihan Anda. Roh itu mendidih karena marah. Beranikah kau berbicara seperti itu padaku? Jika kau tidak segera memberiku kesempatan, aku pasti akan memberimu makan roh semesta lain saat aku mendapat kesempatan. Atau, aku bisa saja merusakmu seperti roh semesta chaos. Kamu, Dion hampir bisa mendengar gertakan gigi roh itu. Namun sebagai makhluk yang terikat oleh aturan surga, ia tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hal yang tidak diinginkan. Aku akan memberimu ujian yang tak akan pernah kamu luluskan. Dalam sekejap, Dion mendapati dirinya berada di daratan yang dipenuhi binatang buas sejauh mata memandang. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya melihat pemandangan itu. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Dion kembali berhadapan dengan roh semesta. Apa yang disebut sebagai ujian itu tidak lebih dari sekadar lelucon. Dion terkekeh mendengar amukan roh semesta, dia tidak bisa tidak menganggapnya lucu. Mungkin dia akan memakannya juga. Pada saat itu, aliran iman mengalir deras ke tubuh Dion. Cahaya keemasan yang menyilaukan menerangi ruang tanpa batas. Garis keturunan pertama Dion telah dipalsukan. Dion melirik roh semesta saat ia mengamuk. Sekarang setelah ia berhasil menundukkan diri, ia dapat melihat wujud aslinya. Jika ia harus menggambarkannya, ia tampak persis seperti orang menggambarkan keruk. Bayi gemuk kecil dengan sayap yang terlalu kecil untuk tubuhnya. Menurut Amporae, Cherub sebenarnya adalah malaikat perkasa dengan 5 pasang sayap, tetapi melihat makhluk kecil bermulut kotor ini, Dion tidak bisa menahan tawa. Mungkin semua legenda yang beredar di dunia asalnya benar-benar mengandung sedikit kebenaran. Setelah melihat ras dan makhluk mistis di medan perang kuno, dia sudah yakin akan hal ini. Dion bertanya-tanya apakah semua roh alam semesta terlihat seperti ini atau hanya makhluk kecil ini saja. Kau boleh saja menilaiku sesuka hatimu, tetapi faktanya adalah bahwa klan 5 binatang tidak akan pernah bisa mengumpulkan kepercayaan sebanyak yang aku bisa untukmu. Patuhlah, atau aku benar-benar akan membawamu ke alam semesta lain. Sang malaikat menggertakkan giginya, tubuh emasnya yang kecil terapung-apung di udara. 5 klan binatang memperlakukannya dengan penuh rasa hormat, tetapi itu hanya karena mereka tidak memahami rahasia di dalam roh semesta. Dion tahu bahwa satu-satunya kemampuan mereka adalah menyedot dan bertindak sebagai media untuk mengendalikan iman. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk bertindak melawan pemiliknya, jangan sampai surga kehilangan kekuatannya. Sederhananya, Dion tidak merasa perlu untuk menghormati roh kecil ini, terutama karena roh itu sangat lemah. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1719, hilang.
Dion mengabaikan roh alam semesta yang terus mengoceh, merasakan perubahan pada tubuhnya. Sebenarnya, dia hanya tahu sedikit tentang iman, terutama karena dia tidak pernah bertanya. Dia memiliki terlalu banyak hal dalam pikirannya untuk mengkhawatirkan sesuatu yang berada di luar jangkauannya. Namun, akhir-akhir ini, terutama setelah pertarungannya dengan Dia Soken, ia menyadari bahwa ia bodoh karena mengabaikan sesuatu yang begitu penting. Mungkin karena kesombongannya, ia bahkan membuat kesalahan seperti itu sejak awal. Ia tidak percaya bahwa siapapun yang harus bergantung pada orang lain dapat menandinginya dalam pertempuran. Kenyataannya, hal ini sebagian benar. Meskipun harus membayar harga yang mahal, Dion mengalahkan Dia Soken berkat True Domain-nya. Namun, saat itulah giok penyelamat hidup Dia Soken aktif. Pada akhirnya, Dion menyadari bahwa ia perlu tahu lebih banyak. Pertama, iman memiliki tingkat kekuatan yang berbeda-beda. Tingkat kekuatan ini tidak hanya mengacu pada kekuatan yang dapat diberikan oleh ukuran dan sejarah klan, tetapi juga terdapat perbedaan dalam klan dan sekte individu. Pada dasarnya, iman yang dapat dimiliki seorang kaisar dari klan Dewa Kaisar sangat berbeda dengan iman yang dimiliki oleh pewarisnya. Dan iman yang dapat dimiliki oleh seorang pewaris juga berbeda dengan iman yang dimiliki oleh seseorang yang berada di luar garis suksesi. Menghadapi iman Dia Soken dan mengalahkannya tidak berarti Dion akan mampu melakukan hal yang sama untuk anggota klan Dia So lainnya. Kemampuan Dia Soken untuk menggunakan iman akan jauh lebih lemah daripada kakak laki-lakinya, ayahnya, dan terutama kakeknya. Imannya juga akan lebih lemah daripada para tetua klan mereka. Apa artinya ini bagi Dion? Artinya, sebagai pemimpin de facto, imannya akan lebih besar daripada yang lain. Pada saat ini, mereka dari klan Sacharo dapat merasakan kekuatan baru mengalir melalui nadi mereka. Ri, Clara, Madeline, dan Amporae semuanya bisa menjadi istri resmi Dion. Karena satu-satunya pewaris Dion, Little Alona, juga menerima manfaat dari kekuatan ini. Sampai sekarang, yang lain tidak bisa merasakannya. Perlu ada ritual yang tepat yang perlu dilakukan agar ini bisa terjadi. Namun, sampai sekarang, surga hanya mengakui darah daging Dion, serta istri-istri resminya. Meskipun Luna dan Dion pernah tidur sekamar, Dion belum mempercayai Luna saat itu. Akibatnya, ia tidak pernah menyatukan jiwanya dengan Luna, dan karenanya, Luna tidak diakui oleh surga sebagai salah satu istrinya. Pengalaman ini membuat tatapan Dion menjadi serius. Alasannya adalah karena setelah menaklukkan satu alam semesta yang lemah, dia bisa merasakan bahwa imannya sudah tidak jauh dari iman Dia Soken. Masalah ini kedengarannya konyol, dan ada alasannya. Klan Dia Soken merupakan bagian dari Five Blade Families, kelompok yang terdiri dari 5 klan yang berbagi Blade Quadrant. Meskipun mereka adalah sebuah aliansi, seperti halnya Nephilim dan klan Transcendent Beast, belum lagi Devil Quadrant dan aliansi Sprite, iman mereka menyatu menjadi satu. Dari apa yang diketahui Dion, mereka menguasai sedikitnya 80 hingga 90% kuadran mereka, dengan hanya beberapa yang belum ditaklukkan berkat campur tangan Asosiasi Perlindungan Binatang. Jadi apa maksud semua ini? Artinya, Dion, sebagai raja resmi klan Raja Dewa Sacharo saat ini, sudah dekat dengan hasil iman Dia Soken. Pewaris kedua klan Dia So yang menguasai hampir 20 alam semesta. Ini berarti bahwa iman yang dihadapi Dion hanyalah puncak gunung es. Raja dan kaisar sejati dari klan besar ini memiliki tingkat iman yang bahkan tidak dapat dibayangkannya saat ini. Rasa urgensi yang baru melanda Dion. Ia tidak lagi peduli dengan malaikat yang meratap dan segera pergi dengan kecepatan tercepatnya menuju 12 alam semesta yang tersisa. Ia harus menaklukkan semuanya. Roh-roh alam semesta dari 5 alam semesta inti jelas jauh lebih kuat. Selain itu, iman yang dapat mereka berikan juga jauh lebih kuat. Dion harus memastikan bahwa semua rencananya tidak runtuh hanya karena iman. Namun, tidak mungkin tindakan Dion tidak diperhatikan. 5 alam semesta inti, perubahan dalam iman langsung terasa. Bahkan mereka yang memegang iman terkecil di klan mereka, pewaris jauh yang bahkan tidak berada di urutan ke-5 atau ke-6, merasakan perubahan drastis. Sebuah pertemuan diadakan tanpa ragu-ragu, yang menyebabkan berkumpulnya beberapa tetua berwajah gelap. Ini benar-benar masa yang sulit bagi aliansi 5 klan binatang. Burung gagak mahkota emas berhidung bengkok. Salamander berkulit tanah berkulit coklat. Serigala jarum perak berambut perak. Ular berbisa raja bersisik ungu bermata hijau dan berambut ungu. Dan terakhir, elang bertulang kristal yang cantik dan mematikan. Wajah-wajah yang Dion kenal tidak terlihat dimanapun. Mengingat betapa lambatnya kultivasi mereka, kebanyakan dari mereka masih celestial bawah. Mereka tidak punya reputasi untuk menjadi bagian dari pertemuan ini. Faktanya, hanya tetua agung saat ini yang ikut serta dalam pertemuan ini, bahkan matriarch dan patriarch dari 5 klan binatang dikeluarkan dari pertemuan, bukan karena mereka tidak layak untuk ikut serta. Tetapi karena keputusan cepat harus diambil. Masalah ini terlalu penting.
Semakin sedikit orang yang hadir, semakin cepat penyelesaiannya. Karena itu, hanya Tetua Agung yang berpartisipasi. Saya kehilangan koneksi ke alam semesta tertinggi. Di sebuah ruangan gelap, di sekeliling meja bundar kecil, 5 Tetua Agung duduk, masing-masing tua dan berwajah keriput. Orang yang berbicara adalah Tetua Agung berhidung bengkok dari Golden Crown Ravens, Tetua Agung Raven. Karena keadaan khususnya, alam semesta tertinggi, yang diberi nama Dion menjadi alam semesta 13, mempunyai arti penting khusus bagi 5 klan binatang. Karena bentuk kuadran yang ganjil, kebetulan saja semesta 13 bertindak sebagai titik penghubung. Semesta ini tidak hanya memiliki banyak guides Dion yang pernah ditemuinya, tetapi juga terhubung ke 5 semesta di utara dan 3 di selatan. Namun, tidak satu pun dari 5 semesta utara atau 3 semesta selatan yang terhubung satu sama lain, sehingga semesta 13 menjadi satu-satunya jembatan. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1720, dijarah. Itulah sebabnya Dion menunggu hingga ia menaklukkan alam semesta 13 untuk mencoba ujian roh alam semesta. Hanya dengan cara ini ia dapat memastikan 5 klan binatang tetap waspada semaksimal mungkin. Selain itu, 5 klan binatang memilih untuk menamai alam semesta ini alam semesta tertinggi. Sebagai aliansi 5 klan, mereka membutuhkan beberapa pengawasan dan keseimbangan. Menurut sistem pemerintahan mereka, klan yang mengendalikan alam semesta tertinggi memiliki kekuatan ekstra di antara kelima klan tersebut. Inilah sebabnya klan yang paling kuat, klan Gagak, mengendalikannya. Pentingnya kehilangan itu sangat monumental, tidak hanya dalam budaya dan pemerintahan aliansi mereka, tetapi juga dalam kaitannya dengan konsekuensi hilangnya koneksi ke lebih dari separuh wilayah mereka. Karena hal ini juga menyebabkan penurunan iman kita secara keseluruhan, dapat dipastikan bahwa tidak ada seorang pun di sini yang menjadi pelaku langsungnya. Tetua Agung melanjutkan. Ruangan itu tampak tenggelam dalam kegelapan. Berita seperti itu sungguh sangat mengerikan. Baru beberapa hari yang lalu, mereka menyadari bahwa mereka belum menerima laporan yang semestinya dari alam semesta yang menyentuh Chaos Universe, sekarang ini. Pelaku langsung, Tetua Agung Serigala Jarum Perak yang cerdik itu berbicara, rambut peraknya telah lama berubah menjadi putih bersih. Tatapan mata Grand Elder Raven yang tajam dan bagai mata burung menyapu keempat tatapan itu. Kalian semua tahu betapa sulitnya menemukan roh semesta. Diperlukan puluhan ribu tahun penjelajahan dan perhitungan astrologi. Namun, koneksiku dengan roh tertinggi telah terputus. Satu-satunya penjelasan adalah ada mata-mata di antara kita. Suasana menjadi lebih berat. Selain itu, selain dari kalangan atas kita, tidak ada seorang pun yang tahu betapa pentingnya alam semesta tertinggi. Namun, itu adalah alam semesta pertama di antara alam semesta kita yang ditaklukkan. Apakah saya harus percaya bahwa ini adalah suatu kebetulan? Seperti yang telah dikatakan Dion berkali-kali. Informasi adalah salah satu hal yang paling menghambat orang-orang ambisius dalam penaklukan mereka. Bagi kelima Tetua Agung, mustahil bagi siapapun untuk memahami arti penting alam semesta 13 di luar lingkaran mereka. Memasuki wilayah mereka seharusnya seperti meraba-raba labirin. Namun, bukan hanya alam semesta 13 yang pertama kali ditaklukkan, penting untuk dicatat bahwa alam semesta 13 hanya terhubung dengan alam semesta mereka sendiri. Ini berarti bahwa siapapun yang melakukan ini dengan sengaja melewati beberapa alam semesta dan secara khusus memilih untuk menaklukkan 13. Ditambah lagi fakta bahwa mereka telah kehilangan semua hubungan dengan orang-orang di luar 5 alam semesta inti mereka, sabotase sulit untuk diabaikan. Tanpa disadari, 5 klan binatang sekali lagi mulai mengikuti irama Dion. Ketegangan semakin memburuk saat para Tetua Agung mulai merasakan semakin banyak iman yang hilang dari mereka, satu persatu. Alam semesta demi alam semesta ditaklukkan. Tidak ada ketegangan tentang hal itu. Meskipun alam semesta tertinggi lebih lemah daripada roh alam semesta mereka sendiri, dari 13 alam semesta di ujung belakang, ia adalah yang paling kuat. Jika ia dapat ditaklukkan oleh musuh tersembunyi mereka, roh alam semesta yang tersisa tidak akan menjadi masalah. Bagian yang paling menyayat hati adalah mereka tidak bisa berbuat apa-apa tentang hal itu. Gerbangnya ditutup, semua elit mereka terkonsentrasi di 5 alam semesta inti, formasi teleportasi mereka tidak lagi berfungsi. Mereka hanya bisa menonton tanpa tahu harus berbuat apa. Pada akhirnya, mereka membuat keputusan. Semua orang dan infrastruktur mereka masih berada di dalam 12 alam semesta tersebut. Mereka percaya bahwa musuh telah menyelinap masuk dengan informasi dari dalam dan secara langsung menantang roh alam semesta mereka dan belum benar-benar menaklukkan orang-orang mereka. Dengan alasan ini, mereka masih memiliki kesempatan. Dalam 7 bulan, mereka akan melancarkan serangan balik yang cepat dan memaksa siapapun untuk menyesali tindakan bodoh mereka. Saat Dion merampok iman klan 5 binatang, bidak-bidaknya dalam klan Uidah ikut bergerak. Dengan bantuan Dion, Abraham, Dravil,
Kaegan, dan putra-putri lainnya secara sistematis memindahkan bidak catur sesuai keinginan Dion. Dengan bimbingan dan sumber daya Dion yang diberikan selama beberapa dekade, Drafil telah menetapkan dirinya sebagai putra surgawi pertama. Gelar tersebut mengakibatkan dia mengambil gelar putra suci pertama sebelumnya sebagai pewaris tahta, belum lagi istrinya, mantan putri surgawi pertama. Di kuadran yang sangat lemah, gelar surgawi memiliki bobot lebih dari yang dapat dibayangkan. Drafil sendiri mengendalikan lebih banyak kekuatan dalam klan Uidah daripada ayahnya meskipun belum memasuki alam Dao. Tentu saja, ini bukan karena ia merebutnya. Sebaliknya, Raja Uidah dengan sukarela menyerahkan kendali ini kepada putranya, menantikan masa depan yang cerah dan tidak mengetahui rencana jahat yang sedang dipersiapkan. Hanya ada satu kendala dalam kemajuan rencana ini, yaitu lahirnya Abraham, seorang jenius yang bahkan sumber daya Dion tidak dapat mengalahkannya. Saat itu, meskipun berhasil masuk ke Saint Realm, Kaegan tetap berada di Essence Gatherer Realm untuk mempertahankan kendali atas Essence Sons and Daughters. Namun, saat itulah Abraham bangkit dengan sangat cepat, yang mengakibatkan Kaegan kehilangan kedudukannya sebagai First Essence Son dari Abraham. Melihat betapa berbakatnya putra sulungnya, Raja Uidah mulai ragu. Bagaimana jika Abraham bersinar lebih terang daripada Drafil? Raja Uidah mulai menarik kendali lebih erat pada putra sulungnya saat itu. Kita harus ingat bahwa Raja Uidah telah mengirim pewaris sebelumnya, Baldric, untuk mencari informasi tentang menara epistemik. Namun, ia dengan mudah menyingkirkan putranya itu dengan munculnya Drafil. Sederhananya, ia bukanlah orang yang baik hati. Setelah bertahun-tahun terhenti di puncak klan Raja Dewa, ia bersedia melakukan apa saja untuk mencapai terobosan. Untungnya, saat itulah surga tersenyum kepada Dion. Karena pengkhianatan klan Auman, Uidah memasuki alam semesta asal Dion tanpa perlawanan apapun, membawa Abraham langsung ke pintu depan rumahnya. Saat itu, Dion adalah pengumpul esensi. Abraham, yang juga pengumpul esensi, tidak pernah kalah dari siapapun yang selevel dengannya sepanjang hidupnya. Jadi, dengan percaya diri yang membabi buta, ia menantang Dion, tetapi kalah telak dan menjadi boneka Dion lagi. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.